semuanya, perkenalkan nama saya Suster Servasia CB. Saya dari Keuskupan Dili, Timor Leste. Perkenalkan saya Suster Skolastika CB dari Keuskupan Manokwari Sorong, Papua Barat. Perkenalkan nama saya Suster Damiana CB, saya dari Keuskupan Amboina. Perkenalkan saya Suster Emila CB, saya dari Keuskupan Agung Ende. Hai, perkenalkan saya Suster Ensi Linda CB dari Keuskupan Ruteng. Saya Suster Franberti CB, saya dari Keuskupan Tanjung Karang, Lampung. Perkenalkan nama saya Suster Teofila CB, saya dari Paroki Hati Kudus Yesus Metro, Lampung, Keuskupan Tanjung Karang. Halo, perkenalkan nama saya Suster Felici CB. Saya berasal dari Paroki Nosa Sinora Dukarmu Letepoho, Keuskupan Agung Dili. Mengapa saya bisa sampai pada tahap untuk memilih lanjut kekal-kekal? Secara pribadi, saya merasakan bahwa kesetiaan Tuhan yang memampukan saya hingga sampai saat ini. Pengalaman kasih Allah yang saya alami secara nyata melalui pembinaan selama kurang lebih 7 tahun, saya dibentuk oleh Tuhan sendiri melalui para suster, para mitra karya dan juga teman-teman sekongregasi yang mendukung saya, membimbing saya menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang murah hati, terlebih menjadi pribadi yang rendah hati, sesuai dengan semangat Bunda Elizabeth sendiri. Saya merasa bersyukur sekali saya bisa sampai tahap ini karena rahmat Tuhan sendiri. Karena Tuhan sendiri yang setia mencintai saya, membimbing saya, mendampingi saya, serta memampukan saya untuk tetap melangkah maju meskipun banyak tantangan, kesulitan yang saya hadapi. Namun, saya percaya bahwa di setiap kesulitan itu pasti selalu ada jalan keluar, sehingga memampukan saya untuk semakin mengenali diri di hadapan Tuhan dan percaya akan penyelenggaraan Tuhan. Selama menjalani masa pembinaan kurang lebih 11 tahun, saya mengalami begitu banyak pengalaman, baik suka maupun duka, baik yang menyenangkan maupun yang kurang menyenangkan, jatuh dan bangun pun saya alami dalam menjalani masa pembinaan. Namun semua itu tidak melumpuhkan saya untuk meninggalkan panggilan saya, tetapi menjadi batu loncatan bagi saya untuk terus melangkah, untuk terus berjuang, untuk terus menumbuh kembangkan hal-hal positif di dalam diri saya. Saya bersyukur bahwa Tuhan telah menganugerahkan rahmat agung ini kepada saya. Dan saya juga bersyukur untuk setiap cinta yang boleh saya alami. Saya sampai berani untuk memutuskan mengikrarkan kaul kekal semata-mata karena rahmat yang Tuhan anugerahkan kepada saya dan cinta yang Tuhan berikan kepada saya yang memampukan saya untuk terus menjawab ya atas panggilannya. Dalam perjalanan panggilan saya selama 10 tahun dalam kongregasi CB, saya sungguh mengalami bahwa panggilan adalah sebuah rahmat bagi saya. Saya juga mengalami pengalaman jatuh bangun, pengalaman suka duka dalam perjalanan panggilan saya. Namun dalam perjalanan panggilan itu saya sungguh menemukan bahwa kasih Allah yang membentuk saya, kasih Allah yang mendampingi saya, dan Allah sendiri yang membentuk saya. Saya juga sungguh mengalami bahwa saya sungguh dicintai oleh Allah, dan saya sungguh mengalami bahwa cinta Allah tak terbatas dalam perjalanan panggilan saya. Kenapa saya mengatakan bahwa cinta Allah tidak terbatas? Karena saya sungguh mengalami dalam perjalanan hidup saya di masa lalu, perjalanan panggilan saya, di mana Tuhan sungguh membantu saya untuk menemukan bahwa cinta manusia sangat terbatas. Dan itu yang sungguh saya alami dalam perjalanan hidup saya. Sehingga saya sungguh menemukan bahwa memang kasih Tuhan itu tak terbatas. Perjalanan panggilan saya sebagai seorang religius CB, saya mengalami dan saya sungguh bersyukur bahwa panggilan itu adalah rahmat.
Saya menyadari selama berproses di tempat pembinaan hingga saat ini, saya merasakan bahwa yang memampukan saya, yang membentuk saya menjadi pribadi yang rendah hati dan juga pribadi yang sungguh dewasa. Allah sendiri yang mengubah dan membentuk saya menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang kuat, dan pribadi yang tangguh. Saya bersyukur selama menjalani proses pembinaan hingga saat ini, Allah sendiri yang meneguhkan dan menguatkan saya melalui kehadiran para suster, teman seangkatan, rekan-rekan kerja, komunitas yang sungguh juga menghadirkan diri, membentuk kepribadian saya menjadi lebih baik. Saya bersyukur bahwa perjalanan saya hingga saat ini bukanlah kekuatan dan kemampuan yang saya miliki, melainkan karena rahmat Allah yang senantiasa menuntun, mengarahkan, dan membimbing saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selama 10 tahun berproses dalam masa pembinaan, saya mengalami pengalaman dicintai oleh Allah. Tentu hal ini membuat saya semakin kuat dan teguh dalam perjalanan. Namun lebih dari itu, saya juga mengalami bahwa selama berproses, saya mengalami jatuh bangun di dalam menghayati hidup panggilan saya. Namun ketika saya merenungkan kembali, ternyata campur tangan Tuhanlah yang membentuk saya, mendidik saya melalui para suster pembimbing, para suster dalam komunitas, teman-teman seperjuangan saya. Saya mengalami bahwa dengan kehadiran pribadi-pribadi inilah yang sungguh membantu saya di dalam terus berjuang, terus berproses, dan saya sangat bersyukur bahwa dengan cara demikian saya mengalami dibentuk untuk menjadi pribadi yang lebih terbuka, rendah hati, kemudian bebas untuk gaul dengan siapa saja. Dan saya juga mengalami bahwa campur tangan Tuhan yang sungguh membentuk diri saya untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Dalam hal ini, bagaimana cara pandang saya, cara berpikir saya terhadap orang lain. Nah, ternyata hal ini cukup membantu saya untuk mengubah sikap saya, mengubah cara berpikir saya terhadap orang lain. Dan saya sangat bersyukur pula bahwa di dalam masa pembinaan, saya diberi kesempatan untuk belajar di dalam komunitas, di dalam karya kongregasi. Nah, ternyata ini juga membentuk pribadi saya untuk semakin dewasa dan bertanggung jawab atas panggilan saya. Saya juga mengalami bahwa ketika saya jatuh, Tuhan sendirilah yang membimbing saya melalui para suster pembimbing dan para suster dalam komunitas, hingga saya menjadi pribadi yang terbuka. Life is journey. Hidup adalah sebuah perjalanan. Sama seperti saya menapaki panggilan ini adalah sebuah perjalanan. Mengapa saya bisa sampai pada detik ini? Itu karena cinta Tuhan. Cinta Tuhan yang memampukan saya untuk terus menapaki panggilannya, menjawab panggilannya, dan secara khusus saya menanggapi panggilan Tuhan itu dalam kongregasi CB. Tentunya dalam perjalanan tidak seperti jalan tol, tidak mulus, tetapi saya juga mengalami bagaimana jalan berbatu, kadang juga harus jatuh, bergulat, tapi bagaimana saya sangat percaya bahwa Tuhan yang memanggil adalah Tuhan juga yang memampukan saya untuk menapaki jalan panggilan ini. Sehingga mengapa saya sampai berani untuk bergabung bersama dengan para suster CB, itu karena saya sangat percaya bahwa Tuhan akan menyertai saya hingga akhir zaman. Saya berani untuk mengikrarkan kaul kekal karena saya juga mengalami pengalaman kasih seperti itu ya, dalam kehidupan bersama para suster di komunitas, juga di karya, juga tugas-tugas perutusan yang lain seperti itu.
perjumpaan-perjumpaan dan pengalaman-pengalaman yang kadang-kadang juga ngerasa itu berat seperti itu ya, sedih. Tapi dalam prosesnya rahmat Tuhan itu memampukan untuk memaknai dan menjadikan itu suatu pengalaman yang menguatkan. Nah, kalau saya ditanya mengapa mengikrarkan kaul kekal, berdasarkan pengalaman hidup panggilan saya selama ini, ya saya sungguh merasakan bahwa yang memampukan saya untuk mengikrarkan kaul kekal adalah rahmat dan kasih Tuhan yang selalu menyertai saya. Selama saya menjalani pembinaan kurang lebih 10 tahun sampai saat ini, saya sungguh merasakan bahwa Tuhan sendiri yang hadir menyertai saya. Dimanapun saya diutus, saya merasa tidak sendirian. Tuhan selalu menyertai saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya sendiri. Di saat saya mengalami tantangan dan kesulitan, di situ saya merasakan bahwa Tuhan hadir untuk memberikan kekuatan dan rahmat pada saya untuk menghadapi tantangan dan kesulitan yang saya alami. Itulah yang membuat saya sungguh merasakan bahwa Tuhan benar-benar memberikan rahmat dan kasih setia-Nya kepada saya. Sampai saat ini Tuhan memampukan saya untuk mengikrarkan kaul kekal. Itulah saya merasakan bahwa bukan dengan kekuatan saya sendiri, tetapi kekuatan Tuhanlah yang bisa memampukan saya, dan saya sungguh mengalami bahwa ketika saya jatuh, Tuhan bangkitkan saya kembali untuk menjalani hidup panggilan. Itulah sungguh saya merasakan bahwa sampai saat ini hanya anugerah Tuhan dan kasih setia-Nya lah yang bisa memampukan saya untuk mengikrarkan, berani menjawab pada panggilan, pada akhirnya bisa mengikrarkan kaul kekal. Demikian pengalaman panggilan saya. Terima kasih banyak. Secara manusiawi, saya mengalami krisis, terlebih di dalam panggilan, di mana saya merasa saya tidak mampu, saya tidak bisa ketika dituntut oleh kongregasi. Sebagai seorang pribadi, seorang suster religius CB, kami diajak untuk menjadi pribadi yang berkualitas. Menjadi pribadi yang berkualitas tidak mudah. Harus keluar dari zona nyaman, keluar dari diri sendiri untuk belajar terus-menerus. Saya mengalami ketika saya down, di mana saat saya diberi masukan, saya diingatkan, saya ditegur. Nah, itu saya mengalami kesulitan tersendiri. Namun disitulah saya melihat bahwa di titik itulah Tuhan membentuk saya untuk menjadi pribadi yang lepas bebas, menjadi pribadi yang terbuka, dan menjadi pribadi yang rendah hati. Sebagai seorang suster, kita belajar dari sikap hidup Yesus yang tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya sebagaimana yang tertera di dalam kitab suci. Saya pun belajar untuk bersikap seperti itu dan menghidupinya. Sebagai suster mungkin bukan mungkin, tetapi dalam perjalanan waktu setiap kali mengalami perpindahan, perasaan pertama yang muncul adalah takut. Terutama ketika saya dari daerah yang kecil, saya dulu sebelumnya pernah tugas di daerah Flores dan harus pindah ke kota besar di Jakarta, itu suatu pergulatan bagi saya. Saya mengalami ketakutan yang luar biasa karena di dalam diri saya berpikir, apakah saya mampu untuk menyesuaikan diri hidup di kota yang besar dengan keadaan saya seperti ini? Bisa dikatakan dari kampung pindah ke kota metropolitan. Bukan hal yang mudah bagi saya, tetapi saya percaya bahwa Tuhan akan membantu saya untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang ada, dengan komunitas yang baru, dengan tempat karya yang baru. Tidak mudah, tetapi dengan kemauan dan keterbukaan untuk belajar, memampukan saya untuk cepat beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan yang baru. Selama 10 tahun menjalani masa pembinaan sampai sekarang, saya sungguh mengalami bahwa saya bertumbuh menjadi pribadi yang mengampuni. Karena saya mengalami bahwa dalam perjalanan saya di masa lalu, dan juga dalam perjalanan di tempat pembinaan secara khusus di masa postulat,
saya mengalami sendiri bahwa saya sulit mengampuni. Tetapi dalam setiap pembinaan saya sungguh dimampukan dan saya sungguh dibantu menjadi pribadi yang mampu untuk mengampuni. Saya sungguh mengalami bahwa kasih Tuhan yang telah memampukan saya menjadi pribadi yang mampu mengampuni sesama, para suster sekomunitas, teman seperjalanan, maupun teman-teman seperjalanan, maupun mitra karya yang berelasi dengan saya. Iya, saya menyadari bahwa selama berproses saya sungguh mengalami kesulitan di dalam penghayatan akan kaul keperawanan. Itu yang sungguh menjadi pergulatan terbesar untuk saya ketika di dalam berelasi. Tetapi bahwa saya bersyukur bahwa dengan berproses di dalam pembinaan secara khusus saya diberi kesempatan dengan karya perutusan di komunitas, tentu saya akan mengalami perjumpaan dengan banyak orang. Dan disitulah bagaimana saya mengalami bahwa kesulitan itu bahwa di dalam penghayatan kaul keperawanan itu sendiri yang akhirnya juga boleh saya atasi. Pelan-pelan saya berproses untuk mengolah diri, membentuk diri saya secara pribadi dengan lebih terbuka akan berelasi, tidak hanya berelasi dengan sesama suster di komunitas, tetapi saya akhirnya juga boleh mengalami perjumpaan dengan banyak orang, dengan orang-orang yang saya layani. Ketika saya mengalami pengalaman jatuh cinta, tentu itu menjadi sesuatu yang juga menjadi hal yang positif juga untuk saya. Tetapi bahwa saya juga terbuka bahwa jatuh cinta juga tidak membatasi saya untuk juga menghambat panggilan saya. Tetapi dengan saya jatuh cinta berarti saya juga semakin mengenali kehadiran Allah lewat sesama yang ada di sekitar saya. Secara khusus dengan lawan jenis yang saya jatuh cintai. Ya, saya merasa bahwa bersyukur bahwa dengan saya mengalami jatuh cinta bahwa saya terus membentuk saya untuk menjadi pribadi yang lebih jujur dan terbuka. Baik terhadap para suster di komunitas, baik terhadap pembimbing yang saya percayai, dan itu yang membentuk saya untuk semakin tidak menutup diri tetapi lebih terbuka, lebih lepas bebas dengan diri saya secara pribadi. Selama pembinaan saya juga pernah mengalami pengalaman kalau dibilang nakal juga, di mana ketika masa postulat itu kami dengan beberapa teman itu malam karena lapar, jadi kami dengan diam-diam gitu ke dapur mencari makanan snack, makanan ringan gitu. Dan kami tidak memberitahukan pembimbing kami. Nah ternyata pada besok paginya suster pembimbing kami itu mencari. Dan di saat itu saya secara pribadi membohong gitu. Saya tidak berani untuk terbuka gitu. Itu ternyata saya itu tidak bisa nahan gitu. Lama-lama akhirnya mengakui bahwa semalam kami itu mengambil karena lapar. Dan ternyata bagi saya ketika tidak jujur itu susah gitu, membuat saya tidak nyaman. Namun ketika terbuka, jujur apa adanya, ternyata itu membuat bebas gitu, lebih terbuka. Dan ketika suster pembimbing mau mengatakan apa aja dengan enak juga, dengan santai untuk menjawabnya. Ya, ketika saya mengalami jatuh, tentu hal ini yang pertama-tama saya terus mencari, bukan lagi bercari di luar diri saya, yang pastinya saya selalu mencari tempat untuk menyendiri, untuk berdialog dengan Tuhan. Hal ini tentu saya juga mengalami bahwa ketika berdialog dalam relasi dengan Tuhan, tidak serta-merta langsung itu ketemu dengan Tuhan, tetapi melalui proses akhirnya saya boleh mengalami dibantu oleh Tuhan untuk bangkit kembali dari keterpurukan saya. Itu yang saya alami bahwa Tuhan sendiri yang membantu saya di dalam keterpurukan saya. Dalam hidup bersama tentu saya mengalami konflik. Karena setiap pribadi yang hadir dalam kehidupan saya secara khusus sebagai religius tentunya ditandai dengan hidup berkomunitas. Nah, saya tinggal di dalam komunitas yang sangat beragam, bahwa setiap pribadi itu memiliki keunikan,
Tapi di situ saya sungguh menyadari bahwa setiap pribadi adalah anugerah dari Tuhan. Sehingga saya sungguh menyadari bahwa saudari-saudari saya juga dicintai oleh Tuhan. Sehingga meskipun mengalami konflik, di situ saya belajar untuk semakin berani menyelesaikan konflik itu dengan tentunya menyampaikan kepada saudari saya. Meskipun saya juga orang Jawa, dan kalau orang Jawa itu cenderung nanti aja deh kayak gitu, atau memendam dalam hati seperti itu. Tetapi ini bukan soal budaya atau saya berasal dari daerah mana, justru itu adalah ada nilai yang harus saya perjuangkan untuk bisa menyelesaikan konflik itu. Pengalaman desolasi seperti itu ya. Tentunya kan ketika tadi saya menyampaikan bahwa perjalanan hidup panggilan itu tidak selalu mulus. Kadang saya juga harus bergulat, mengalami kesulitan. Nah, terutama ketika mulai di junior tahun kelima ini, bagaimana saya merasakan bahwa ini posisi saya semakin melihat bagaimana kehidupan kongregasi secara mendalam seperti itu ya. Sehingga itu juga menjadi tuntutan bagi diri saya untuk menjadi religius yang berkualitas, secara khusus juga religius CB. Nah, di situ bahwa dengan tuntutan yang ada, kemudian melihat kualitas diri, di situ saya seringkali mengalami juga jatuh seperti itu ya. Apakah saya mampu untuk menjalani panggilan saya ke depannya? Kemudian ketika saya sungguh merasakan bahwa saya seperti ikan di luar air, kalau pengalamannya Bunda Elizabeth seperti itu ya. Jadi seperti menggap-menggap gitu ya, ngap-ngapan seperti itu. Nah, itu yang jadi pengalaman saya seperti jauh gitu kan dengan Tuhan. Sehingga moto panggilan saya bahwa saya percaya Tuhan menyertai saya hingga akhir zaman. Itulah yang kemudian membangkitkan saya, mengapa saya sampai di titik ini itu karena cinta Tuhan dan bukan karena siapa-siapa. Sehingga apapun kesulitan, tantangan, itu saya percaya bahwa saya mau di sini atau saya hidup di luar, itu tetap akan saya jumpai. Tetapi bahwa itu menjadi pegangan saya ketika saya mulai krisis. Pengalaman dulu tuh, karena kami angkatan itu seangkatan tuh nggak bisa yang ada yang nyanyi kan. Nah, termasuk saya tuh nggak bisa nyanyi seperti itu. Lalu pelajaran biasa kan dengan magistra seperti itu. Nah, terus tuh itu lalu adik tingkat kami ini pada bisa nyanyi seperti itu. Jadi kerasa banget dia jadi kakak tingkat yang paling gede di situ, nggak bisa nyanyi, nggak bisa ngajarin adik-adiknya. Tapi di situ juga mereka yang adik-adiknya ini bisa lebih seperti itu. Itu kan ada rasa iri, rasa nggak percaya diri seperti itu ya. Terus yang sangat mengesan itu magistra kami kan ya melihat tanda-tanda itu gitu. keirian itu, lalu ketidakpedean kami juga ada seperti itu ya, secara khusus juga saya di situ. Dan waktu satu pelajaran itu kami diajak untuk merenungkan kisah Yusuf itu yang dibuang oleh saudara-saudaranya itu karena saudara-saudarinya iri gitu ya dengan si Yusuf ini. Dan itu tuh satu kalimat gitu, suster waktu itu magistra kami, Sister Emma, beliau mengatakan begini bahwa sampai ada teman kami kan suruh sharing seperti itu, ada yang teman kami yang sharing tentang pengalaman iri dengan kami yang tidak bisa bernyanyi dan sebagainya ini, tentang musik itu kami nggak ada seperti itu ya. Nah, terus tuh dalam prosesnya itu tuh Suster Emma mendalami di situ karena melihat tanda-tanda kami ya. Lalu dalam pelajaran tadi itu Suster Emma tuh mengatakan seperti ini, bahwa di sini di postulat novisiat itu untuk menjadi suster CB, bukan menjadi penyanyi. Jadi kan itu kayak antara penyanyi dan suster CB itu sangat berbeda sekali. Nah, kalimat itu tuh benar-benar membuat saya secara pribadi seperti itu juga. Saya melihat teman-teman saya juga langsung tunduk seperti itu. Rasanya tuh juga, ya ampun kok melihat dirinya seperti ini sekali, seperti itu. Tapi dalam pengalaman kecil ini, saya tuh memaknainya bahwa betapa Tuhan itu sungguh memanggil saya dengan dengan
dengan diri saya apa adanya seperti itu ya, dengan kamu bisa ini, kamu bisa itu, tidak peduli dengan hal itu, tetapi sungguh menginginkan saya yang seperti ini, seperti itu. Lalu dalam proses menjadi suster CB juga, saya sungguh juga merasa kok dibentuknya juga saya menjadi diri saya, tapi juga dengan pengalaman-pengalaman spiritualitas yang diberikan dengan spiritualitas Bunda Elizabeth. Lalu itu tetap menjadi diri saya, tetapi juga dengan warna kongregasi CB seperti itu. Dan ini yang menjadi yang jadi justru saya tuh nemuin diri saya seperti itu ya. Dan gimana? Maksudnya kebahagiaan, lalu sukacita. Ya kalau marah tuh ya ada marah, ada bisa mengekspresikan seperti itu. Jadi pribadi yang sungguh saya seperti itu. Nah, baik, melihat kembali bagaimana pengalaman duka suka yang saya mengalami di dalam krisis menjalani hidup panggilan, di mana pada waktu itu saya mengalami bahwa dalam suatu krisis di mana ayah saya dipanggil Tuhan. Di situ saya melihat bahwa ketika saya sudah masuk pembinaan, tiba-tiba ayah saya dipanggil Tuhan. Saya sungguh merasakan bahwa kehilangan seseorang yang selama ini mendukung saya dan membantu saya di dalam menjalani hidup panggilan. Di situ saya sungguh merasakan bahwa pengalaman yang krisis, saya mau memutuskan untuk kembali ke rumah, untuk mendampingi adik-adik dan ibu saya, karena yang melihat kembali bahwa adik-adik saya waktu bapak saya meninggal mereka masih kecil. Itu saya merasa sebagai tantangan besar bagi saya untuk memilih mau menjalani hidup panggilan atau mau kembali ke rumah. Nah, pada situasi krisis itu saya berdoa dan saya merasakan bahwa Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi saya, sehingga saya memutuskan untuk tidak kembali ke rumah dan tetap menjalani hidup panggilan. Awalnya saya untuk mengambil keputusan itu saya sungguh merasa bahwa melihat bahwa situasi yang sangat berat bagi saya. Ya, tetapi dengan rahmat Tuhan dan kasih Tuhan yang bisa memampukan saya, pada akhirnya mengambil keputusan untuk tetap maju menjalani hidup panggilan. Dan juga di situ saya merasakan bahwa ketika dalam situasi sulit yang saya alami, Tuhan yang hadir untuk membangkitkan saya dari segala kesulitan dan tantangan yang saya hadapi. Ya, pada akhirnya Tuhan bisa memberikan jalan keluarnya bagi saya dan juga memberikan rahmat bagi keluarga, sehingga keluarga pun tetap merasakan rahmat dan bahagia dan tetap mendukung saya dalam hidup panggilan sampai saat ini. Kata-kata Bunda Elizabeth yang menjadi kekuatan saya, yaitu Bunda Elizabeth mengatakan bahwa harapanku ada pada Tuhan dan tidak seorang pun yang dapat menggoncangkannya. EG 55. Itulah yang menjadi kekuatan saya bahwa di dalam hidup panggilan ini ketika saya percayakan seluruh pengalaman hidup saya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan rahmat. Dan setiap kesulitan selalu ada di jalan keluar, karena disitulah saya diajak untuk semakin mengandalkan Tuhan di dalam hidup panggilan saya. Tangan Tuhan yang tak kelihatan memberkati kami setiap hari dengan apa yang kami butuhkan, dan juga menghadapi kesulitan itu dengan diam, sering memandang salib, maka semuanya akan beres. Yaitu harapanku ada pada Tuhan dan tak seorang pun dapat menggoncangkannya. Sangat mengesan bagi saya, karena saya sungguh mengalami bahwa hanya Tuhan yang mampu saya andalkan dalam perjalanan panggilan saya. Dari awal perjalanan panggilan saya hingga saat ini adalah harapanku ada pada Tuhan dan tak ada satupun yang dapat menggoncangkannya. Dan satu lagi bahwa aku percaya akan Allah yang Maha Kuasa. Ya, selama berproses, ketika jatuh bangun, tentu saya merasakan bahwa
kehadiran Bunda Elizabeth itu menjadi inspirasi, sehingga kata-katanya yang sungguh mengesan bagi saya itu adalah, harapanku ada pada Tuhan, tak seorang pun yang dapat menggoncangkannya. Di mana ketika saya mengalami jatuh di dalam menjalani panggilan, saya mengalami Tuhan sendiri yang menolong saya, membentuk pribadi saya, sehingga saya juga dengan berani dan mantap untuk menjawab ya di hadapannya. EG 55 itu, harapanku ada pada Tuhan dan tak seorang pun dapat menggoncangkan. Ya sama dengan tema kalau kekal ini seperti itu. Itu beranjak dari diri saya yang kadang-kadang juga ragu seperti itu ya, merasa tidak pantas, merasa berdosa dan sebagainya seperti itu. Tetapi kalau melihat itunya terus seperti itu, kok kayaknya nggak ada harapan gitu ya. Tapi dalam prosesnya, dalam pengalamannya, dalam pemaknaan yang saya alami bersama dengan Tuhan, juga dibantu dengan para suster, lalu keterlibatan banyak orang dalam perjumpaan-perjumpaan seperti itu, rasa-rasanya juga harapan itu selalu tumbuh seperti itu, dan itu sungguh menjadi iman juga untuk semakin menguatkan saya dalam panggilan ini. Dari EG 39. Oh pencinta hati kami yang manis, berilah aku bagian dalam dukamu. Pengalaman Bunda Elizabeth ini semakin menguatkan hidup saya. Di saat saya mengalami krisis, saya mengalami kesulitan, saya melihat bahwa EG ini sangat memberikan kekuatan bagi saya, bahwa memberikan aku bagian dalam duka dan melihat bagaimana duka Yesus yang sangat luar biasa mencintai saya. Itu dimanapun saya mengalami kesulitan, mengalami tantangan, ya EG ini selalu mengingatkan saya untuk melihat pada kasih Tuhan, kasih Yesus yang begitu besar mencintai saya. Itu suster. Harapanku ada pada Tuhan dan tak seorang pun dapat menggoncangkannya. Itu yang menjadi inspirasi bagi saya untuk terus menapaki jalan panggilan ini secara khusus dalam kongregasi CB. Untuk kaum muda, dimanapun kalian berada, suster punya pantun. Selama hayat di kandung badan, selalu ada pengharapan. Selama gereja butuh panggilan, calon suster jadi harapan.